Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Nur Hidayat. Saya dari Prodi S1 Akuntansi dan saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang dimana akan membahas 4 materi. Yang pertama, rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, teknologi informasi bisnis. Yang ketiga, komunikasi data. Dan yang keempat, etika dampak sosial teknologi informasi. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu rekayasa perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggris disebut juga software engineering. Apakah yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak adalah bidang ilmu yang mempelajari cara merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur agar berkualitas tinggi. Yang dimana mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghasilkan perangkat lunak yang andal, efisien, dan mudah memelihara. Yang kedua, meminimalkan kesalahan atau sering disebut dalam komputer atau laptop, yaitu mengalami kesalahan atau bug. Dan yang ketiga yaitu menyesuaikan perangkat lunak dengan kebutuhan pengguna. Adapun contoh aktivitasnya, yang pertama, analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistematis, pengujian atau testing, pemeliharaan dan pengembangan lanjutan, serta pemrograman. Adapun contoh penerapannya, apakah itu? Contohnya ada pada aplikasi mobil, sistem informasi akademik, serta aplikasi perbankan. Baiklah, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu teknologi informasi bisnis. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi bisnis? Teknologi informasi bisnis adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan, yang dimana memiliki peran utama, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, membantu manajemen dalam mengambil keputusan, serta mengelola data dan informasi bisnis. Yang dimana contoh teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi manajemen, atau singkatan dari SIM. Yang kedua, Enterprise Resource Planning, atau singkatan dari ERP. Yang ketiga, ada sistem akuntansi berbasis komputer, serta yang terakhir, e-commerce dan sistem pembayaran digital. Yang dimana contoh penerapannya ada pada sistem kasir digital, sistem inventory, serta aplikasi penjualan online. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu komunikasi data. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi data? Komunikasi data tersebut adalah proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat melalui media transmisi tertentu agar informasi dapat dipertukarkan dengan benar. Yang dimana komunikasi data ini sendiri memiliki komponen utama. Yang pertama adalah pengirim, ataupun biasa disebut dengan sender. Yang kedua ada penerima, yang biasa disebut dengan receiver. Dan yang ketiga media transmisi seperti kabel, serat optik, gelombang radio, serta memiliki protokol komunikasi, misalnya TCP ataupun IP. Jenis komunikasi data ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama kabel, yang disebut dengan LAN. Yang kedua adalah nirkabel, contohnya adalah Wi-Fi atau Bluetooth. Ya, dan yang ketiga adalah jaringan internet. Serta contoh penerapannya ada di email, video call, transfer file, ataupun akses website. Baiklah, kita akan memasuki materi yang terakhir ataupun materi keempat, yaitu etika dan dampak sosial teknologi informasi. Yang dimana etika dan dampak sosial teknologi informasi membahas nilai moral, tanggung jawab, serta pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap masyarakat.
Etika dan dampak sosial teknologi informasi tersendiri memiliki aspek etika. Yang pertama, privasi data pengguna. Yang kedua, keamanan informasi. Yang ketiga, hak cipta dan plagiarisme atau plagiat. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi ataupun hacking dan penipuan. Adapun dampak sosialnya, yaitu ada dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yaitu mengakses informasi cepat, efisiensi kerja, komunikasi global. Dan dampak negatifnya yaitu kecanduan teknologi, pengangguran akibat otomatisasi, dan penyebaran hoak. Tujuan utamanya tersendiri yaitu agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan tidak merugikan masyarakat.